Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ilusi ingatan, kita telah membahas apa bahayanya jika kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Itu akan menciptakan ilusi kompetensi. Dan bagaimana solusinya? Yaitu kita harus mengetahui bahwa kita tidak tahu. Dan satu-satunya cara adalah dengan mengujinya. Oleh karena itu, pada topik pembahasan perhatian bagian pertama, kita akan membahas tentang ujian. Sistem yang kita pakai selama ini di sekolah membuat kita takut berhadapan dengan ujian. Karena takut dicap bodoh. Yang seharusnya ujian itu tujuannya untuk mengidentifikasi kekosongan pengetahuan atau kelemahan pada sang pelajar, yang kemudian hasilnya digunakan untuk mempertajam kembali bagian yang kurang tersebut. Contohnya, sekolah masih mengandalkan sistem ujian pilihan ganda yang didesain untuk jauh lebih menghargai tebak-tebakan dibanding pemahaman dan kejujuran. Mereka tidak memberikan pilihan tidak tahu, dengan konsekuensi dianggap anak yang bodoh. Akhirnya hasilnya apa? Setelah ujian, baik murid maupun gurunya sama-sama tidak tahu apakah jawaban ini benar karena paham atau hanya tebak-tebakan. Keduanya sama-sama tidak tahu di mana letak kekosongan pengetahuan sang murid. Oleh karena itu, kita harus memahami tujuan, manfaat, dan cara pandang yang benar terhadap ujian. Karena ujian tidak hanya sebatas mendapatkan nilai, tapi juga membantu pembelajaran dan menghafal. Sebenarnya banyak sekali manfaat dari ujian jika diperlakukan dengan cara yang tepat. Ini juga adalah salah satu hal yang penting untuk kita pahami dalam menghafal Al-Quran. Sebenarnya, jika kita menggunakan pengulangan berjangka dan aturan 5, itu sama saja seperti kita melakukan ujian mandiri terhadap hafalan kita. Oleh karena itu, dengan kata lain, ujian juga sering disebut dengan nama ulangan. Jangan pernah takut untuk mengulangi, dengan alasan masih belum siap atau masih lupa-lupa. Justru itu tujuannya, yaitu untuk mengetahui bagian mana yang masih lemah. Lalu kita pelajari lagi bagian itu, dan ulangi lagi, uji lagi, dan ulangi lagi. Jadi ingat, tujuannya bukan untuk membuktikan seberapa banyak yang sudah kita hafal, tapi untuk mencari tahu bagian mana yang masih lemah. Itulah yang kita cari. Ujian adalah salah satu metode yang ampuh dalam belajar dan menghafal. Anda pasti pernah merasakan ini. Ketika selesai ujian, Anda baru memahami materi yang Anda pelajari. Justru ketika selesai ujian, Anda memeriksa jawabannya, pada saat tersebut malah Anda lebih mengingat materinya. Justru setelah ujian. Oh iya ya, kenapa malah lebih hafal dan paham malah setelah ujian? Kenapa bisa seperti itu? Itu yang dinamakan testing effect. Seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, sebenarnya ada banyak manfaat dari ujian. Hanya saja kita tidak pernah dijelaskan akan hal tersebut. Selama ini kita memandang ujian hanya sebatas mencari nilai, agar guru-guru dan para orang tua bisa membandingkan anak-anaknya. Hanya sebatas itu. Tidak ada yang menjelaskan bahwa justru pemahaman kita banyak berkembang ketika ujian dan setelah ujian. Inilah pentingnya mengapa cara pandang kita terhadap ujian harus kita ubah. Tujuan kita terhadap ujian harus diluruskan, sehingga ujian atau ulangan bukan menjadi suatu hal yang menakutkan. Akan tetapi, justru kita memperoleh banyak manfaat dengan adanya ujian. Dan alasan kenapa pendalaman materi justru sering terjadi ketika kita ujian atau setelah ujian adalah ketika ujian, biasanya kita melakukan konsentrasi penuh untuk memecahkan sebuah masalah atau mengingat sebuah jawaban. Dengan konsentrasi, otak akan aktif, berusaha memahami lebih dalam materi yang kita pelajari, berusaha keras mencari kaitan-kaitan materi tersebut di dalam otak kita. Ternyata ini salah satu kuncinya, konsentrasi. Hanya dengan konsentrasi kita bisa mengingat sesuatu. Dengan konsentrasi menjadikan sesuatu tersebut menjadi berkesan. Dengan konsentrasi, otak kita berusaha untuk mencari hubungan, asosiasi, kaitan suatu hal dengan hal yang lainnya. Ini juga alasan kenapa satu kali ujian bisa lebih efektif untuk mengingat dibanding 5 kali pengulangan pasif. Oh iya, tapi sebelumnya jangan salah, ujian akan sangat bermanfaat jika kita memperlakukannya dengan tepat. Kita akan mendapatkan perkembangan yang sangat pesat hanya jika setelah kita ujian, kita mau mencari jawaban yang sebenarnya, mau belajar dari kesalahan, mau membahasnya kembali untuk perbaikan masa depan. Dengan begitu, kita membentuk hubungan yang lebih kuat terhadap masalah tersebut, dan hal tersebut menjadi berkesan untuk kita. Kembali lagi pada prinsip dasar, inilah alasan penting mengapa kita harus mengubah cara pandang dan tujuan kita terhadap ujian. Jika kita menganggap ujian hanya untuk mendapatkan nilai, maka kita tidak akan mau untuk mencoba mengambil pelajaran dari ujian tersebut. Maka ujian tersebut tidak akan bisa memberikan manfaat. Maka dari itu, kita meluruskan tujuan ujian, yaitu untuk mengidentifikasi kekosongan pengetahuan atau kelemahan, yang kemudian harus diikuti dengan umpan balik atau feedback, yang bertujuan untuk memperbaiki, melakukan koreksi hal tersebut. Dan sistem ini bersifat menyeluruh dalam apapun yang kita lakukan, baik itu pelajar, guru, dokter, atlet, pekerja, pengusaha, dan sebagainya. Setiap orang yang terbaik pada bidangnya dan profesinya pasti melakukan ini. Mereka tidak mau melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang tanpa berniat untuk memperbaikinya. Mereka pasti memanfaatkan feedback pada setiap menemui ujian, kegagalan, dan mereka pasti benar-benar mempelajari kesalahannya dan memperbaikinya.
Feedback tersebut bisa dari luar seperti guru, pelatih, mentor, atau orang yang lebih berpengalaman. Atau jika sulit mencari guru dan pelatih, bisa dari dirinya sendiri dengan cara mencari referensi dari sang ahli atau merekam dirinya sendiri. Karena setiap orang yang terbaik pada bidangnya, mereka mempunyai kebiasaan untuk merekam dirinya ketika sedang berlatih. Dan mereka juga mempunyai kebiasaan untuk belajar dari rekaman, video, atau buku-buku orang yang sudah berhasil pada bidang yang ingin mereka kuasai. Yang penting mengetahui arah tujuan latihannya dan memiliki tolak ukur bagaimana cara yang benar dan yang salah. Karena tanpa mengetahui patokan benar dan salah, bagaimana kita bisa memperbaikinya? Tidak akan bisa. Oleh karena itu, feedback sangatlah penting untuk memperbaiki kemudian meningkatkan performanya. Oke, keep in mind 3F, fokus, feedback, fix it. Dalam menghafal Al-Quran, kita juga harus sering melakukan uji mandiri atau pengulangan. Ketika kita lupa, itu bukan suatu hal yang harus kita takuti, tapi justru itulah yang harus kita identifikasi dan perbaiki pada bagian tersebut. Kita juga membutuhkan feedback pada setiap hafalan kita, bisa dari ustadz atau hafidz Quran yang memang ahli di bidangnya. Tapi memang, seringkali kita memiliki keterbatasan area atau waktu untuk menemui ustadz. Lantas, solusinya bagaimana? Hal minimal yang bisa kita lakukan adalah mendengar dari rekaman suara kita sendiri, yang kemudian bisa kita bandingkan dengan rekaman bacaan qori. Kita akan bisa objektif menilai bacaan diri kita sendiri hanya ketika kita mendengarkan rekaman suara kita. Barulah kita bisa teliti pada kesalahan tajwid yang halus. Umpan balik ini penting untuk dilakukan agar kita mengetahui apakah kita sudah menghafal dan membacanya dengan benar atau salah. Tanpa umpan balik, kita tidak akan mengetahui jika kita telah melakukan kesalahan. Dan jika kita tidak tahu bahwa kita salah, maka akan mengakibatkan ilusi.